Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini aku mau jelasin video tutorial untuk acara 8, analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Nah, di sini aku udah masukin beberapa data. Yang pertama ada administrasi desa, curah hujan, jenis batuan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan juga land use. Curah hujan, kalian klik kanan, kemudian klik open attribute tabel. Tabel option diklik, kemudian klik add file. Di sini kalian ganti jadi skor CH atau skor curah hujan. Untuk tipenya kalian ganti ke double, kemudian klik OK. Nah, di sini untuk editor diklik, kemudian klik start editing. Selanjutnya kalian bisa masukin angka sesuai scoring yang udah disediakan. Di sini 3100 jadi angka 5. Untuk 2600 itu 4, kemudian 2400 itu 3. Nah, setelah selesai, kalian klik editor lagi, kemudian klik save edit. Baru setelah itu klik stop editing. Selanjutnya di sini untuk jenis batuan juga diklik kanan, kemudian klik open attribute tabel. Table option diklik, kemudian add field-nya juga diklik. Kalian bisa ganti jadi namanya skor batuan. Tipenya juga kalian pilih double, kemudian klik OK. Nah, di sini juga kemudian klik start editing. Selanjutnya untuk batuan aluvial, vulkanik, dan sedimen itu di scoring 1, 3, dan 2. Jadi di sini bisa diganti 1, 3, dan 2. Kemudian setelah itu klik save edit, selanjutnya klik stop editing. Untuk yang jenis tanah juga sama, klik yang open attribute table, kemudian pilih add file, kemudian bisa diganti namanya jadi skor tanah, tipenya diganti ke double, kemudian pilih OK. Selanjutnya klik lagi yang start editing. Di sini untuk scoring yang skor tanah itu ada aluvial atau sol coklat, atau sol andosol dan regosol itu skornya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini karena kebalik jadinya kita skornya 5, 4, 3, 2, dan 1. Kemudian setelah selesai kalian klik save edit, kemudian klik lagi stop editing. Selanjutnya klik kanan yang kemiringan lereng, kemudian klik open attribute tabel. Untuk table option diklik, kemudian klik add file. Di sini kalian bisa ganti score slope. Untuk tipenya kita pakai yang double, kemudian klik OK. Di sini bisa diklik lagi start editingnya, kemudian untuk yang kelerengan ini kita urutin dulu biar gampang di scoringnya. Untuk yang kelerengan itu atau slope ini bisa dilihat scoringnya seperti yang ada di PPT, kemudian bisa kita ganti yaitu 1, 2, 3, 3, 4, dan 5. Kemudian setelah selesai kita klik lagi save edit, kemudian klik stop editing. Untuk yang land use juga diklik kanan, kemudian klik open attribute tabel, kemudian table option diklik, lanjut diklik add file. Selanjutnya diganti namanya jadi skor LU atau skor land use, kemudian tipenya pilih yang double, kemudian klik OK. Editor diklik lagi, kemudian start editing. Selanjutnya untuk scoring yang LU itu di sini udah ada, bisa dilihat. Kemudian kita masukin aja jadi tiga, 2, 5, 4, 5, 1. Nah, sini kalian save edit, kemudian klik stop editing. Ini kan udah kita scoring ya satu-satu. Nah, setelah itu kalian harus melakukan overlay atau tumpang susun dengan cara klik geoprocessing, kemudian klik intersect. Selanjutnya untuk inputnya ada curah hujan, ada jenis batuan, ada jenis tanah, ada kemiringan lereng, dan juga land use.
Untuk outputnya kalian terserah mau namain apa, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kan kita udah dapat dari intersect yang tadi ya. Ini bisa kalian klik kanan, kemudian klik Open Attribute Tabel. Dan di sini udah lengkap semua. Ya, ada tanah, ada kelerengan juga, dan juga termasuk skor-skor yang tadi kita masukin satu-satu. Nah, habis itu kita klik lagi tabel option, kemudian klik add file. Ini kita ganti namanya jadi skor total. Untuk tipenya kita tetap pakai yang double, kemudian klik OK. Selanjutnya skor total ini diklik sekali, kemudian klik kanan, kemudian klik yang field calculator, kemudian klik yes. Di sini kita pakai yang skor CH, diklik 2 kali, kemudian ditambah. Selanjutnya diklik skor batuan, kita klik plus juga, kemudian skor tanah diklik, ditambah lagi, kemudian skor slope ditambah sama skor LU. Nah, ini klik OK. Di sini udah kelihatan hasilnya. Ada dari 10 yang paling rendah dan juga yang paling tinggi ada 21. Nah, kalian butuh Excel di sini untuk cari tahu di mana kerawanan longsor dari daerah tersebut. Nah, di sini nilai terendah tadi ada 10, nilai tertingginya ada 21. Untuk intervalnya itu pakai rumus nilai max dikurangi nilai min dibagi 3. Karena tadi nilai itu yang 10 paling rendah dan yang paling tinggi 21, di sini aku klasifikasiin 10 sampai 13 itu kerawanan rendah, untuk 10 sampai 14 itu kerawanan sedang, dan tinggi itu untuk kerawanan yang tinggi itu 18 sampai 21. Nah, kita balik lagi ke ArcGIS. Kita klik lagi yang table option, kemudian add file kita klik lagi. Namanya kita ganti kerawanan. Kemudian kita pilih tipenya yang teks, jangan yang double ya guys. Terus untuk lengthnya kita ganti ke angka 30. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita mau bikin kerawanannya itu tadi ada 3. Kerawanan yang rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, karena tadi kerawanan yang rendah itu di angka 10 sampai 13, maka di sini kita klik table option, kemudian klik select by attribute. Kemudian di skor total ini kita klik 2 kali, kemudian caranya adalah klik yang kurang dari 13, kemudian apply. Nah, di sini udah ke drag yang mana 10 sampai 13 itu tadi tidak rawan gitu ya. Jadi habis itu yang kerawanan kita klik sekali, kemudian klik kanan, kemudian klik field calculator. Ini kita klik yes aja. Di sini kita ganti jadi tidak rawan. Nah, kemudian kita klik OK. Ini udah terlihat kerawanannya tidak rawan. Kemudian kita klik lagi select by attribute. Untuk yang tadi itu kan kerawanan sedang itu di 14 sampai 17. Jadi di sini kita klik yang lebih dari 14 dan skor totalnya yaitu kurang dari 17. Kemudian klik apply. Selanjutnya kita klik kanan lagi yang kerawanan, kemudian klik field calculator. Klik lagi yes. Kemudian ini kita ganti jadi rawan. Kemudian klik OK. Nah, untuk satu lagi yang sangat rawan itu kita klik lagi di select by attribute. Kemudian skor totalnya ini kita pakai yang lebih dari 17. Klik apply. Salah. Klik yang lebih dari 18. Kemudian klik kanan, kemudian klik field calculator lagi, kemudian yes. Selanjutnya kita ganti dengan sangat rawan, kemudian klik OK.
Oke, setelah kita selesai melakukan scoring yang peta kerawanan tadi, selanjutnya kita lakukan proses dissolve pada peta kerawanan. Nah, langkahnya yang pertama geoprocessing, kalian klik, kemudian klik dissolve. Kemudian input features-nya kita klik yang curah hujan intersect ini. Kemudian dissolve fields-nya kita klik yang kerawanan, kemudian klik OK. Nah, di sini kita buka open attribute table-nya. Sudah terlihat di sini yang rawan, sangat rawan, dan tidak rawan. Kemudian untuk memperjelas daerah rawan dan tidak rawannya, kita klik kanan, kemudian klik properties. Nah, untuk simbologi ini kita klik, kemudian klik yang kategoris, kemudian kita hilangkan si centang ini, kemudian klik auto value. Nah, di sini kita klik apply, kemudian OK. Untuk yang rawan itu kita ganti warnanya menjadi kuning. Untuk yang sangat rawan itu kita ganti jadi warna merah. Kemudian yang tidak rawan ini kita ganti ke warna yang hijau. Nah, ini adalah peta kerawanan tak tertimbang. Selanjutnya kita lakukan untuk metode kuantitatif berjenjang tertimbang. Yang pertama, untuk di curah hujan intersect ini kita klik open attribute table, kemudian kita lakukan add file lagi, kita ganti namanya jadi skor total 1 atau skor total 2. Untuk tipenya kita pilih yang double, kemudian kita klik OK. Nah, untuk skor total ini kita klik sekali, kemudian klik kanan, kemudian kita klik field calculator. Kemudian untuk rumusnya yaitu skor curah hujan kita kali 3 ditambah skor batuan kita kali 2 ditambah skor tanah kita kali 1 ditambah skor slope itu kita kali 2. Kemudian untuk skor LU atau land use itu kita kali 2. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah dapat yang paling rendah itu di angka 23 sampai angka 42. Nah, kita bisa buka untuk intervalnya itu dari 23 ya tadi, bukan 20 tapi 23. Nah, sama kayak cara yang tadi untuk peta kerawanan tak tertimbang tadi, untuk peta kerawanan tertimbang ini intervalnya itu di 6,3. Untuk klasifikasinya yang sangat rendah itu di angka 23 sampai 29, untuk kerawanan sedang itu di 30 sampai 36, di kerawanan tinggi itu 37 sampai 42. Nah, di sini kita klik lagi add file, kemudian kita ganti namanya kerawanan 2. Kemudian tipenya kita pilih yang teks, kemudian pilih yang 30. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita lakukan lagi select by attribute untuk skor total 2 yang kurang dari 29. Itu kita klik sekali untuk di kerawanan, kemudian klik kanan, kemudian klik ke kalkulator, kita yes, kita ganti jadi tidak rawan. Nah, ini kita klik OK. Selanjutnya untuk yang rawan itu ada di angka berapa tadi? 30 sampai 36. Berarti di atas 30 dan di bawah
di bawah 36. Oke, maaf, harusnya di angka 35. Klik apply. Nah, di sini kita klik kanan lagi di bagian kerawanan 2, kemudian klik ke kalkulator, kita ganti jadi rawan. Nah, untuk sisanya yang 36 sampai 42 itu masuknya ke 37 sampai 42 itu masuknya ke kerawanan tinggi. Kita balik lagi ke AJIS. Kita balik lagi ke AJIS, kita ganti untuk yang lebih dari 37 itu sangat rawan. Jadi kita klik kanan lagi, kemudian kita klik ke kalkulator. Di sini kita ganti jadi sangat rawan. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan lagi di solve untuk peta kerawanan tertimbang. Kita klik yang geoprocessing, kemudian klik di solve. Selanjutnya pilih yang curah hujan intersect 2 ini, kemudian kita klik yang kerawanan 2, kemudian klik OK. Nah, di sini kita udah dapat peta kerawanan berjenjang ketimbang. Untuk melihat simbologinya kita bisa lakuin lagi properties. Kemudian kita klik kategoris, yang kerawanan ini bisa kita add all value, kemudian kita apply dan OK. Untuk yang rawan sama seperti yang tadi, kita ganti jadi warna kuning. Untuk yang sangat rawan ini kita ganti jadi warna merah. Untuk yang tidak rawan ini kita ganti jadi warna hijau. Nah, di sini terlihat perbedaan untuk yang peta kerawanan tak tertimbang dan juga peta kerawanan tak tertimbang. Jadi kita ganti dulu namanya, kerawanan tak tertimbang. Dan di sini kita bisa ganti jadi kerawanan tertimbang. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan analisis kualitatif. Yang pertama, kalian memasukkan data penggunaan lahan 2005 dan 2018, kemudian kalian add. Selanjutnya untuk yang 2005 dan 2018 ini kita klik kanan satu-satu. Kita klik kanan, kemudian klik properties. Kemudian di bagian labels, kita di bagian text string ini kita pilih labelnya yang 2018, kemudian OK. Selanjutnya untuk yang PL 2005 atau perubahan lahan 2005, kita klik properties juga. Di bagian labels ini kita klik yang LU 2005, kemudian klik apply dan OK. Selanjutnya klik kanan lagi, kemudian di properties ini kita pilih simbologi, kemudian di kategoris ini kita pilih yang LU 2005, yang ini kita apply kemudian OK. Untuk yang PL 2018 juga sama, kita ganti simbologinya.
bagian kategori, pilih yang LU 2018, kemudian add out value, apply, kemudian OK. Nah, selanjutnya kita lakukan proses dissolve pada masing-masing data. Pertama, kita klik geoprocessing, kemudian klik dissolve. Kemudian inputnya itu kita pilih yang 2005 dulu. Nah, yang diklik itu yang LU 2005. Kita pilih outputnya, terserah kalian, kemudian klik OK. Selanjutnya kita dissolve juga yang 2018-nya. Untuk inputnya yang PL 2018, kita klik yang LU-nya saja, kemudian klik OK. Oke, selanjutnya layer dissolve tadi ini diklik kanan, kemudian klik open attribute table. Selanjutnya ini kita klik shift sampai yang ke-6 ini, kemudian di bagian tanda panah ini kita klik kanan, kemudian kita klik copy selected. Selanjutnya kita buka Excel yang tadi kita copy paste. Seperti ini yang LU 2005, selanjutnya yang LU 2018 kita klik atribut tabelnya, kemudian klik shift, semua ini di bagian tanda panah ini kita klik kanan, kemudian kita klik copy selected. Di sini kita paste juga. Nah, untuk di kebun campuran ini kita makainya yang 43. Yang 434 ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Selanjutnya yang 2018 juga kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk perubahannya ini kita pakai rumus, dikurangin aja. Untuk yang 2018 dikurangin yang 2005. Nah, untuk cara cepatnya bisa kalian tarik langsung ke bawah seperti ini. Oke. Nah, status lahannya di sini bisa kita ganti kalau misalnya yang minus ini perubahannya berkurang, kalau misalnya yang seperti ini itu bertambah, kalau yang ini adalah tetap. Jadi kita ganti, yaitu berkurang, bertambah, untuk yang minus itu berkurang, yang 0 itu tetap. Nah, untuk selanjutnya yang ini tuh kita bikin grafik. Nanti contohnya kita pakai yang lain, kita klik OK. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini, nanti disesuaikan lagi jadi yang seperti ini untuk grafiknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ArcGIS lagi. Kemudian kita clear selected features ini. Kemudian untuk selanjutnya kita klik geoprocessing. Kemudian kita klik lagi yang intersect. Kita klik yang dissolve 2005 dan juga dissolve 2018 ini. Oke, setelah kita melakukan intersect tadi, ini bisa kita klik kanan, kemudian kita klik open attribute table. Selanjutnya di table option kita klik select by attribute. Kemudian untuk yang LU 2018 ini kita klik 2 kali, kemudian diklik sama dengan, kemudian diklik get unique value. Untuk yang kebun campuran ini kita klik 2 kali, kemudian klik N, kemudian kita klik lagi yang LU 2005. Kita sama dengan lagi, kemudian kita get unique value dan juga diklik 2 kali yang bagian kebun campuran agar kita bisa ngedetect yang mana yang sama ini. Kemudian kita klik apply,
Selanjutnya di sini kan ada satu doang. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan intersect tadi, kita klik kanan, kemudian kita buka open attribute table-nya, kita add file, kita bikin namanya yaitu perubahan, kemudian di bagian teks ini kita pilih yang teks, length-nya ini kita ganti jadi 20, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik select by attribute. Di sini kita udah bikin yang pertama LU 2018 ini, kita klik 2 kali, kemudian klik sama dengan, selanjutnya kita klik get unique value dan kebun campuran diklik 2 kali, kemudian klik N. Selanjutnya yang LU 2005 ini kita klik sama dengan lagi, kemudian get unique value diklik dan juga kebun campurannya diklik agar kita bisa tahu yang mana perubahan yang tetap ini, kemudian kita klik apply. Nah, selanjutnya yang bagian perubahan ini kita klik sekali, kemudian klik kanan, kemudian klik field calculator, klik yes. Selanjutnya kita tulis jadi tetap. Nah, ini kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk yang LU 2018 ini kita klik lagi, kemudian klik sama dengan get unique value. Dan ini kan ada banyak ya guys. Jadi nanti kalian bikin terus satu kali buat ngeganti yang mana yang tetap ini. Jadi kita klik lagi 2 kali yang pekuburan, kita klik dan kemudian klik yang LU 2005, kemudian sama dengan dan juga klik yang pekuburan, klik apply. Di sini kita klik kanan lagi, ini klik yes aja, kemudian ini juga masih tetap, kita langsung OK. Kemudian di sini kita ulangin lagi untuk yang 2018 ini. Kita klik select by attribute. Kita sama dengan klik get unique value bagian tetap ini. Kemudian kita switch selection. Nah, ini kita klik kanan, kemudian klik field calculator, kemudian kita klik yes. Kemudian di sini kita ganti yang tadinya tetap jadi berubah. Nah, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat yang mana yang berubah dan juga yang mana yang tetap. Oke, selanjutnya ini kalian clear selection dulu biar nanti di propertiesnya gampang. Nah, di sini yang perubahan lahan tadi kita klik kanan, kita klik properties. Nah, di kategori sini kita klik yang di perubahan, kita add all value yang berubah dan tetap, kita apply, kemudian kita klik OK. Nah, di sini adalah hasil dari
peta analisis kualitatif. Selanjutnya untuk di bagian peta analisis kualitatif, peta kerawanan tertimbang dan juga peta kerawanan tak tertimbang dibuat layout. Untuk ketentuan layoutnya ada di acara sebelumnya. Jadi sekian dari aku, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. See you.